Halo, selamat pagi kelas 8. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi. Selamat menyaksikan videonya, selamat belajar, selalu sehat dan selamat, dan Tuhan memberkati. Kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang relasi dan fungsi, dan ini adalah submateri tentang menentukan bentuk fungsi. Nah, menentukan bentuk fungsi itu bisa kita lihat di halaman 104 di bukumu paket 2A. Di sini, untuk menentukan bentuk fungsi linear jika diketahui nilai dan data fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linear. Fungsi linear itu berarti fungsi yang tidak kuadrat atau berpangkat 1. Nah, yaitu rumus umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, kemudian salah satu caranya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan yang pertama, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x, lalu membentuk persamaan dalam a dan b dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Seperti apa? Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, misalnya terdapat tabel di samping ini menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b. Jadi belum diketahui maka dituliskan rumus umumnya ya, fx sama dengan ax plus b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Nah, kita diminta untuk menentukan bentuk fungsi f dan bayangan dari 10. Nah, maka kita lihat di tabel, jika x-nya 2, maka fx-nya 7. Jika x-nya 3, maka fx atau y sama dengan 10. Jika x-nya 4, fx atau y sama dengan 13. Dan jika x-nya 5, maka fx atau y sama dengan 16. Nah, bagaimana cara menentukan bentuk fungsinya? Mari kita jawab bersama-sama. Dari tabel, kita dapat mengetahui bahwa y atau fx itu memiliki selisih yang sama. Coba kita perhatikan. Fx di sini ada 7, 10, 13, dan 16. Fx kita ketahui ini adalah daerah hasil atau range ya. Nah, 7 ke 10 itu jaraknya ditambah 3. 10 ke 13 juga ditambah 3, dan 13 ke 16 juga ditambah 3. Nah, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 ini merupakan perubahan nilai x. Sehingga hubungan antara nilai x dan fx dapat dinyatakan sebagai berikut. Coba kita perhatikan di sini. Misalnya x sama dengan 2, maka di sini fx-nya adalah 7. Sehingga fx sama dengan, ya, yang saya tandai 3 sebagai perubahan nilai x, saya tulis dulu, dikalikan dengan 2. 2 sebagai x ya, 3 dikali 2 untuk menjadi 7 maka perlu ditambah 1. Nah, misalnya lagi x sama dengan 3, maka fx-nya sama dengan 10 ya, sesuai dengan tabel. Sehingga kita dapat ketahui bahwa fx sama dengan perubahan nilai x-nya 3 ditambah x-nya 3 akan menjadi 10 jika ditambah dengan, ya, 3 kali 3 kan 9, berarti perlu ditambah 1 supaya menjadi 10. Kemudian x sama dengan 4 harus menjadi y atau fx-nya sama dengan 13 atau bayangannya 13. Maka fx sama dengan perubahan nilai x seperti yang di atas tadi 3 dikalikan dengan x-nya 4, lalu supaya 3 kali 4 itu adalah 12 bisa menjadi 13, maka ditambah dengan 1, dan ini selalu ditambah dengan 1. Nah, di sini kita melihat pola ya nak ya. Kita di sini melihat pola. Maka berikutnya, jadi bentuk fungsi f adalah fx sama dengan 3 dikali x nih ya, yang diwarnai hijau dengan Noven, ditambah dengan 1 ya. Fx sama dengan 3x ditambah 1. Sehingga sudah ketahuan nih, sudah ketemu untuk jawaban yang A. Bayangan fungsi bentuk fungsi f adalah fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, kemudian yang B tentukan bayangan dari 10. Bayangan dari 10. Bayangan dari 10 berarti artinya F10. Maka X-nya diganti dengan 10. F10 sama dengan 3 kali 10 ditambah 1. Sama dengan 30 ditambah 1, yaitu 31. Untuk contoh yang pertama. Nah, sudah paham ya? Urutannya jelas dan langkah-langkahnya juga bisa kita ikuti. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, mari kita coba dengan langkah yang sudah tadi Ibu Noven sampaikan. Nah, contoh 2 kita ambil dari latihan 6 buku paket 1A halaman 106 nomor 2. Tabel di samping menunjukkan tabel fungsi G dengan Gx sama dengan Px plus Q. P dan Q adalah bilangan real atau nyata. Tentukan bentuk fungsi G dan nilai dari G, min 6. Nah, di sini X-nya 1, Gx-nya 6, X-nya 2, Gx-nya 10, X-nya 3, Gx-nya 14, dan seterusnya. Nah, berarti ada perubahan nilai X, yaitu ditambah 4, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 11 ditambah 4, dan seterusnya. Nah, maka dengan cara yang tadi kita bisa mencari bentuk fungsinya. Hubungan antara nilai X dan Gx dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika X-nya sama dengan 1,
dan GX-nya diketahui pada tabel adalah 6, maka GX sama dengan perubahan nilai X-nya 4 ya. Berarti 4 dikalikan dengan X-nya 1. 4 kali 1 adalah 4, supaya menjadi 6 maka perlu ditambah 2. Nah, sehingga mengikuti pattern ini kita bisa teruskan sampai dengan kolom yang berikutnya. Nah, misalnya X-nya sama dengan 2, pasangannya GX sama dengan 10, maka GX sama dengan 4 perubahan nilai X dikali 2, X-nya 2, ditambah 2, supaya 4 kali 2 8 ditambah 2 menjadi benar 10. Kemudian X sama dengan 3 juga demikian, pasangannya adalah GX sama dengan 14, maka GX sama dengan 4 dikali 3 ditambah 2. Berikutnya juga demikian sampai dengan kelima. Nah, artinya bentuk fungsi f dapat kita ketahui dari pola yang ini. Nah, sama dengan 4x ditambah 2. Ya, perubahan nilai X kali X tambah 2. Nah, sekarang kita sudah tahu bentuk fungsinya. Maka, untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu nilai dari G-6, tentu lebih mudah ya. G-6 berarti X-nya disubstitusi dengan minus 6. Maka menjadi 4 kali minus 6 ditambah 2. Sama dengan 20. Oke, Bu Noven lanjutkan contoh yang ketiga, mirip dengan yang tadi ya. Latihan 6 halaman 106 nomor 3. Nah, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax ditambah b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Nah, tentukan bentuk fungsi f dan tentukan f7 dan f negatif 3. Nah, seperti tadi ya, tabelnya kita lihat perubahan x-nya adalah 4 ke 2, 2 ke 0, 0 ke min 2, min 2 ke min 4 adalah dikurang 2 atau minus 2. Nah, sehingga hubungan antara nilai x dan fx dapat dinyatakan dengan X sama dengan 1, itu pasangannya Fx sama dengan 4. Maka Fx adalah negatif 2 perubahan nilai X dikali dengan 1, X-nya ditambah ya minus 2 supaya jadi 4 ditambah dengan 6. Nah, sehingga kita dapat menemukan pola seperti ini. Maka bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan negatif 2X ditambah 6. A sudah terjawab. Nah, sekarang kita jawab yang B. Nilai dari F7 berarti X-nya diganti dengan 7, maka min 2 kali 7 tambah 6 sama dengan min 14 tambah 6, yaitu minus 8. Dan nilai dari F-3 adalah X-nya diganti dengan minus 3, maka minus 2 kali minus 3 tambah 6 sama dengan 6 tambah 6, yaitu 12. Oke, itu untuk bentuk yang diketahui tabel fungsinya. Nah, sekarang jika yang kita ketahui adalah dua bayangan ya dari fungsi tersebut. Ada daerah asal dan ada bayangannya. Contohnya adalah nomor 4 berikut ini. Nah, diketahui Fx sama dengan Ax ditambah B. Jika F2 sama dengan negatif 6, F2 berarti ini adalah X, ya kan? Kemudian negatif 6 berarti adalah Fx atau disebut juga dengan Y juga boleh. Dan ini juga F10 itu X sama dengan 10, X 10, maka tentukan nilai A dan nilai B. Lalu bentuk fungsinya apa? Dan bayangan dari negatif 1. Ini kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas, tapi mari kita perdalam lagi. Kalau misalnya bertemu dengan soal seperti ini, diminta menentukan rumus fungsi atau disebut juga dengan bentuk fungsi, maka kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama, kita tahu bahwa diketahui Fx sama dengan Ax ditambah B. Lalu F2 sama dengan negatif 6. Karena X-nya diganti dengan 2, maka ini 2 kali A. A kali 2 berarti 2A ditambah B. Sedangkan F2 adalah negatif 6, berarti 2A ditambah B sama dengan negatif 6. Ini persamaan pertama. Kita gunakan substitusi eliminasi. Nah, kemudian F10, X-nya diganti 10, berarti A kali 10 ditambah B. Berarti 10A ditambah B sama dengan 10. Ini persamaan kedua. Misalnya kurang bagus ya. Nah, kemudian kita kurangkan 2A dikurang 10A sama dengan negatif 8A. Karena ini melewati pengurangan ya kan, dikurang 10A. Gitu ya alurnya ya, jangan lupa. Maka minus 8A, B dikurang B habis. Sama dengan negatif 6 dikurang 10, berarti negatif 16. Sehingga A-nya sama dengan negatif 16 dibagi negatif 8. Sama dengan 2. Nah, A-nya ketemu 2. Belum selesai, karena kita belum mempunyai B. Nah, untuk mencari B, substitusikan A sama dengan 2 ke persamaan pertama atau persamaan kedua boleh ya. Saya biasanya menggunakan persamaan pertama. Nah, 2A ditambah B sama dengan negatif 6. Sehingga A-nya diganti dengan 2, karena kita sudah ketemu A-nya tadi 2. 2 kali 2 ditambah B sama dengan negatif 6. Artinya 2 kali 2 4, 4 tambah B sama dengan negatif 6, sehingga B sama dengan negatif 6 dikurang 4 sama dengan negatif 10. Nah, sekarang A-nya ada, B-nya ada, maka bentuk fungsinya adalah menggantikan rumus yang umum tadi, A
diganti dengan 2, B diganti dengan minus 10. Jadi Fx sama dengan 2x min 10. Sehingga kita bisa juga mencari bayangan dari minus 1, berarti F min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurang 10. Min 2 dikurang 10 berarti hasilnya minus 12. Oke, cukup mudah ya. Kita coba ke contoh nomor 5, latihan 6, halaman 106, nomor 7, bersama dengan contoh nomor 4-nya. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q. Jika diketahui f min 2 sama dengan 7 dan f 3 sama dengan min 3, tentukan bentuk fungsinya dan nilai f4n. Nah, kita gunakan rumus fungsinya di sini. Rumus umum fungsinya adalah fx sama dengan px ditambah q. Sehingga kalau f min 2 berarti x-nya diganti dengan min 2 sama dengan min 2p ditambah q sama dengan 7. Lalu f3 juga demikian, maka x-nya diganti dengan 3 menjadi 3p plus q sama dengan min 3. Ini persamaan pertama, ini persamaan ke-2. Kemudian kita kurangkan. Min 2 dikurang 3p sama dengan min 5p. Q dikurang Q habis. 7 dikurang min 3, berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sehingga P-nya sama dengan 10 dibagi minus 5 sama dengan minus 2. Nah, kemudian substitusikan P ini P ya. Substitusikan P sama dengan negatif 2 ke persamaan pertama, yaitu minus 2p ditambah Q sama dengan 7. Minus 2 kali minus 2 ditambah Q sama dengan 7. Maka 4 ditambah Q sama dengan 7. Jadi Q-nya sama dengan 7 dikurang 4, yaitu 3. Maka bentuk fungsinya adalah fx sama dengan minus 2x ditambah 3. Nah, kemudian nilai f4n berarti x-nya diganti 4n menjadi minus 2 kali 4n tambah 3. f4n sama dengan minus 8n ditambah 3. Oke, sampai situ semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugasnya dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.